Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di AFH Channel. Hari ini kita berada di toko kita, ya. Mihar Store. Di Mihar Store, toko pakaian anak di Kabupaten Pandeglang. Ya, teman-teman, di malam hari ini kesempatan yang langka nih kita ngobrol berdua nih. Setelah terakhir video kita yang 2019 lumayan cukup banyak juga yang nonton dan banyak request juga setelahnya. Lanjutannya mana nih? Nah, kita akan lanjutkan pada kesempatan malam hari ini di video terbaru kita. Jangan kemana-mana, saksikan terus hanya di AFH Channel. Oke, nah teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita mau membahas masih seputar bisnis yang kita geluti, pengalaman bisnis kita ya. Kebetulan kita juga baru launching buku ya, yang kita tulis berdua. Mana bukunya? Ini nih. Ah, ini dua, ini bukunya ya. Jangan lupa order ya. Kita baru nulis berdua pengalaman bisnis kita ya. Sedikit banyaknya kita akan coba kupas malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di AFH Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Juga komen. Komen bila perlu, mau request apa, kita bahas seputar bisnis ya. Ini bukunya, judulnya Punya Bisnis Itu Asik. Kita akan kupas pada malam hari ini ya. Sedikit banyaknya apa yang ada. Mohon maaf ya kalau ada yang suaranya agak bising, ada tahu bulat segala ya. Karena emang ini di pinggir jalan di toko kita pada malam hari ini. Kebetulan ini malam minggu jadi rame banget ya. Oke, kita kembali ke tema bisnis ya. Jadi gimana nih? Yang apa nih? Spill buku. Spill bukunya sambil jalan ya. Jadi kita mau bahas tentang fenomena sekarang nih, ibu-ibu, mak-mak ya, yang ingin berbisnis tapi terkendala dengan modal, terus ada yang punya modal tapi terkendala dengan keluarga, ngurus anak gitu ya. Pokoknya banyak halangan lah yang sehingga mengakibatkan mak-mak itu agak kesulitan kalau harus berbisnis, apalagi sampai membesarkan bisnis. Nah, kita akan tanya, kita akan bedah, kupas tuntas ya, sedikit. Sebenarnya nggak jauh dari buku ini sih, nggak jauh dari buku Punya Bisnis Itu Asik ya. Jadi kita akan sedikit banyaknya kita akan coba bahas di malam hari ini. Jadi kebetulan langsung kepada pelakunya, ini mama nih, mama anak 3 ya, ngurus keluarga di rumah, tapi bisnis jalan, tapi bisa mengelola bisnis, bisa punya reseller, agen sampai ratusan ya di seluruh Indonesia. Gimana sih cara ngurusnya? Kita langsung tanya ke cinta saya ya. Gimana nih ngurus bisnis di saat harus ngurus keluarga juga, anak 3 ya, masih kecil ya, masih pada yang 2 sekolah ya, yang 1 masih 2 tahunan ya. Gimana bisa bisnisnya jalan ya? Cerita sedikit. Jadi sekarang bisnis apa aja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lita Budiarti Pamungkas. Biasanya nih saya yang di-shoot, tapi ini spesial kita lagi nge-shoot berdua. Oke teman-teman, mungkin di belakang teman-teman bisa lihat ya, ada brand baru namanya Mihar Store. Ini adalah bisnis kedua kami ya, setelah Orlin Indonesia. Ini adalah bisnis kedua yang bidangnya itu atau fokusnya itu adalah di fashion ya, baju anak, kemudian ada sendal, ada tas ya. Tapi untuk sendal kita memang nggak begitu intens ya untuk mengeluarkan barangnya, tapi lebih kepada fashion, kepada baju-baju ya, baju anak, baju kapelan gitu ya, kemudian mukena, tas, seperti itu. Nah, ngobrolin tentang bisnis ya, yang pekerjaan sebenarnya kita adalah ibu rumah tangga tulen ya, tapi ada apa tuh namanya tambahannya ya, yaitu menjadi pebisnis ya. Baik itu memang ibu rumah tangga maupun ikut berbisnis dengan suami ataupun memang mengelola bisnis, itu bukanlah hal yang sulit dan bukan juga hal yang mudah ya menurut saya. Karena memang di sini kita harus punya manajemen waktu yang pas, harus punya mood yang stabil ya, kemudian emosi yang terkelola gitu kan.
Karena saya yakin pekerjaan rumah tangga itu tidak pernah habis ya, tidak pernah habis. Apalagi kalau misalkan di rumahnya tidak ada yang bantuin ya, pembantu misalkan ya, atau khodimat gitu. Itu akan menjadi satu kelelahan yang luar biasa. Tapi itu bukan menjadi kendala teman-teman mau berbisnis. Toh pada dasarnya mau bekerja ataupun tidak itu adalah pilihan. Dan di reseller kemudian agen yang saya bina pun hampir 80% mereka itu adalah IRT. Kesampingannya adalah berbisnis gitu ya. Membantu perekonomian keluarga dengan cara berjualan online ya. Dan sebenarnya kisah tentang kita memulai bisnis dari nol pun di sini sebagian sudah kita kupas ya, sudah kita tuangkan. Jadi bagi teman-teman yang merasa kepo dengan isi buku ini boleh juga ya nanti di order. Di deskripsi sudah dicantumkan ya nomor pemesanan untuk buku Punya Bisnis Itu Asik. Ya, jangan sampai kehabisan. Nah, kemudian kita juga rasanya gitu ya sebagai ibu rumah tangga, kalau dibilang lelah mungkin lelah, dibilang capek mungkin capek. Tapi ada satu motivasi yang kuat, trigger diri kita yang akhirnya kita memutuskan untuk tetap berjuang ya. Dan itu mungkin tidak jauh adalah keluarga, terutama anak. Jadi bagi emak-emak yang dasteran di rumah, yang memiliki anak banyak, yang memiliki kebutuhan banyak dan harus mengcover semua, dengan adanya penghasilan suami yang mungkin belum cukup gitu ya, belum tercover secara kebutuhannya banyak, ya salah satunya adalah dengan membantu suami dengan berjualan online. Itu adalah salah satu solusi ya. Tapi tentu saja hal ini adalah keputusan besar yang harus didiskusikan dengan suami, karena bagaimanapun juga pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang utama yang harus dilakukan. Jadi kuncinya adalah memanage waktu, mengelola emosi biar tetap waras gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak berkomunikasi dengan suami, karena dengan adanya komunikasi ini tentu saja mengeluarkan unek-unek itu akan lebih mudah ya. Dan kesalahan terbesar bagi seorang perempuan itu adalah memendam unek-unek gitu ya, yang akhirnya itu menjadi bom waktu. Suatu saat apa tuh kalau istilah Sunda itu ngabudalkeun gitu ya, suatu saat itu udah mulai terkuak gitu ya, dan itu akan menjadi satu masalah besar gitu. Jadi gitu ya, bagi emak-emak, bagi yang sudah berumah tangga, bagi yang mau berbisnis, jadi langkah awal yang harus dilakukan adalah keterbukaan, saling terbuka, menyampaikan keinginannya untuk berbisnis. Nah sekarang bicara tentang tips, kira-kira ada tips nggak untuk mereka, terutama emak-emak yang mau memulai bisnis, tapi terkendala dengan modal yang minim, modalnya seadanya, atau bahkan bisa jadi mungkin kesulitan nggak ada modal gitu ya, hanya punya kuota mungkin terbatas ya modalnya. Kira-kira tipsnya gimana nih untuk memulai bisnis di rumah terutama? Nah bagi ibu-ibu yang di rumah hanya memiliki gadget, yang punya kuota doang tapi pengen menghasilkan, tentu aja tips yang pertama adalah memiliki niat yang kuat ya. Kenapa sih harus niat yang kuat? Karena kita nggak mungkin berjualan sesuai mut-mutan. Hari ini kita posting, besoknya kagak. Besoknya lagi nggak posting lagi, misalkan lagi males, besoknya baru posting. Nah itu akan berkaitan dengan konsistensi ya. Kalau konsisten, insya Allah hasilnya pun akan memuaskan ya. Dan tips yang pertama ini, ketika memang niatnya udah kuat, maka dia akan tumbuh konsisten ya. Kemudian berikutnya, selanjutnya nih ya, yang ketiga, kan yang pertama niat, yang kedua konsisten, kemudian yang ketiga fokus ya. Kenapa harus fokus? Karena dengan teman-teman fokus itu tidak akan banyak cabang yang dipikirkan ya. Ketika kita memang fokus, maka arahnya pun akan fokus. Diibaratkan ketika teman-teman memiliki satu tujuan, kemudian memiliki dua jalan, saya yakin teman-teman akan bingung jalan mana yang akan saya tapaki gitu ya, akan saya lalui. Tapi ketika teman-teman fokus dengan satu jalan, itu insya Allah akan lebih mudah dan lebih cepat juga sampainya ya. Jadi yang pertama niat yang kuat, kemudian konsisten ngiklan ya, kemudian yang ketiga fokus, dan yang keempat jangan lupa meminta doa. Meminta doa kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat, entah itu kepada orang tua, kepada pasangan kita, bahkan kalau perlu kita minta doa kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena senjata kita, terutama bagi kita yang umat muslim, doa itu adalah senjata yang paling utama. Nah itu adalah tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima,
pastikan teman-teman memiliki mitra bisnis yang amanah ya. Yang amanah di sini artinya teman-teman memiliki relasi yang cukup bagus ya. Yang memang itu ketika teman-teman butuh barang, ketika memang berbisnis, itu tujuannya pasti, kemudian barang yang jualkannya pun itu memang ada dan memang menghasilkan yang tidak ecek-ecek gitu ya, tapi memang bagus gitu. Nah itu dia tipsnya 5 poin ya. Mudah-mudahan dari adanya 5 poin ini teman-teman bisa fokus, bisa mulai menggarap, dan memang bukan lagi satu hambatan ketika memulainya di rumah gitu. Jadi hanya dengan kuota itu bisa ya. Dan biasanya kalau misalnya di grup itu pagi-pagi kita share quote dulu, share motivasi ya. Biasanya teman-teman tuh share dulu tuh di medsosnya motivasi pagi. Kenapa harus memakai motivasi? Karena dengan mengawali hari kita dengan motivasi, kalimat-kalimat yang positif, itu akan menjadi salah satu sugesti terbaik di mana otak kita itu memang merangsang kalimat-kalimat yang bagus, yang positif, yang baik, dan itu akhirnya menjadikan kita lebih keep positive thinking. Nah di hari itu jadi moodnya langsung baik tuh karena memang membaca quote atau motivasi ya. Nah kemudian kita juga setelah itu baru tuh posting-posting produk, kemudian share testimoni, dan nanti langsung biasanya harga dilampirkan kan. Dan hal termudah jualan online itu cukup menjualkan katalog dan juga video-video gitu ya. Kontennya itu udah kita sediain. Teman-teman nggak usah moto lagi, nggak usah nyetok lagi. Pokoknya teman-teman tinggal share aja ya. Semudah itu jualan bisnis di online ya. Jadi yang penting ada kemauan yang kuat, mau nge-share. Kalau misalkan nge-share-nya anggot-anggotan ya hasilnya pun anggot-anggotan gitu ya. Jadi kalau kata guru bisnis saya itu, kita berbisnis itu dibedakannya itu hanya karena butuh ya, bener-bener butuh. Satu lagi hanya gitu. Hanya di sini artinya ya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup misalkan. Hanya untuk iseng, maka hasilnya pun akan iseng ya. Jadi hanya sebatas itu doang gitu. Nah, itu dia tipsnya ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Intinya sih kalau misalkan berjualan itu mudah banget. Kan kita tuh pengen dapat laba ya. Kita jualin gitu kan, tinggal share, kita tahu harganya, kita tambahin, misalkan di situ memang udah ada harganya, ya udah kita nggak usah tambahin, ada harga ecer standarnya, ya udah kita jualin. Sederhananya seperti itu gitu ya. Kalaupun ada kerugian sedikit ya itu resiko bisnis lah ya. Oke, nah yang terakhir nih, bagi mama lagi terutama nih, cara mengatur jadwal antara jualan dengan ngurus rumah misalnya, atau ngurus anak-anak, ngurus keluarga. Ini gimana sih cara ngaturnya? Tipsnya gimana nih? Biasanya kalau mama itu sifatnya multitasking, dalam satu waktu bisa melakukan banyak hal, ya nggak sih? Saya ngalamin banget yang namanya masak sambil gendong anak gitu kan, kemudian sambil nyuci gitu. Itu multitasking banget. Tapi yang pasti teman-teman, walaupun ibu-ibu nggak ditulis, tapi otaknya itu jalan. Habis gini ngapain, itu udah terekam banget di otak. Tapi ini mungkin catatan ya, beberapa wanita aja gitu. Saya nggak paham juga apakah ini berlaku untuk semua wanita yang memang memiliki multitasking yang luar biasa gitu. Apakah memang hanya beberapa perempuan yang memang otaknya triggernya itu ya memang untuk pertumbuhan diri gitu ya, untuk perkembangan bisnis gitu. Nah kalau misalkan biasa aja ya mungkin nggak ngalamin juga ya. Tapi kalau menurut saya ketika kita memang menjadi ibu rumah tangga plus gitu ya, plusnya itu ya kita nyari tambahan buat di rumah gitu, itu saya yakin selalu memiliki jadwal khusus yang terekam di otaknya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan mungkin bisa jadi kita bangunnya lebih awal, tidurnya lebih akhir gitu ya. Dan biasanya setiap perempuan itu memiliki jadwal khusus. Misalkan di pagi hari saya harus masak air, pagi hari saya harus nyiapin perlengkapan anak-anak. Itu udah menjadi habitual ya. Kemudian setelah ini, langsung share quote misalkan seperti itu. Oh ya, jam pertama itu kita nge-share produk pertama. Itu udah terekam tuh. Dan itu tidak boleh terskip. Ketika memang terskip, artinya satu hari itu kita gagal. Gagalnya kenapa? Karena nggak sesuai urutan gitu loh. Tapi kalau misalkan itu udah konsisten, itu enak banget. Kenapa enak banget? Karena memang kita sudah punya alur khusus gitu. Kayak misalkan saya pagi-pagi misalkan nih, udah nyiapin anak-anak air panas gitu kan, mandi seperti itu. Kemudian sarapan anak-anak kan, nganterin anak sekolah, bisa saya, bisa suami gitu. Nah di pagi hari itu, saya sudah terbiasa nge-share quote dulu di grup ya, di grup agen reseller. Kalau misalkan saya nggak nge-share, itu berasa ada yang kurang.
aduh udah jam 8 dan itu udah dipatok, pokoknya batasnya itu sampai jam 8. Kalau saya nge-share jam 8 lewat, artinya saya itu sedang mengalami kegagalan sedikit gitu loh. Kenapa kegagalan sedikit? Karena memang sudah lewat batas waktu. Pokoknya nge-share quote itu tidak boleh lewat dari jam 8. Kalau misalkan lewat dari jam 8 itu berarti hektik banget paginya. Saya berarti istilahnya apa ya? Kesiangan gitu loh. Tapi kalau misalkan masih di bawah jam 8 itu masih aman. Jadi saya udah merencanakan bahwa nge-share quote itu di antara jam 6 pagi sampai jam 8 itu waktunya nge-share quote. Boleh di jam 7, boleh di setengah 8, artinya tidak boleh lewat dari jam 8. Nah setelah itu, baru tuh kita melakukan hal yang lain. Misalkan kita sudah mengecek bahwa hari ini yang diposting adalah ini gitu ya. Jadi selang 1 jam atau selang 2 jam kita sudah mulai menyapa grup, memposting produk, katalog gitu ya, konten-konten. Kemudian ngebalesin chat yang kemarin mungkin yang belum dibales lewat jam kerja gitu kan. Nah setelah itu mungkin bisa juga briefing dulu dengan tim ya, memastikan hari ini mau ngapain gitu. Nah dalam 1 hari itu udah ada sirkulasinya gitu istilahnya. Kita sudah punya ritmenya ini memang konsisten kita lakukan. Kemudian nanti di sore hari packing, kemudian ngirim paket. Itu beneran sudah terplotkan. Dan walaupun nggak ditulis di buku agenda, tapi memang bagusnya memang kita ada to-do list ya. Kalau saya dulu tuh memang diajarinnya itu buat to-do list gitu. Hari itu kamu mau ngapain? Sehingga ketika memang itu udah dilakukan lebih dari 7 hari, bahkan lebih dari sebulan, itu seakan-akan menuntut kita untuk melakukannya lagi dan akhirnya menjadi habitual gitu. Jadi kalau nggak nge-share, kadang saya suka lupa nih hari Minggu nih, kayak misalkan besok hari Minggu, saya teringat, oh belum share quote, ternyata hari Minggu gitu, libur. Kadang saya share aja gitu, kadang share aja, karena itu sudah menjadi habitual gitu ya. Nah artinya pembagian waktu itu sudah terplotkan dalam memori setiap ibu-ibu ya, sehingga kita bisa membagi waktu. Kapan waktunya nyuci baju, itu udah kerasa banget. Oh kalau nyuci baju jam segini berarti ini nggak bakalan bagus nih. Oh kalau nyuci bajunya sore kayaknya lebih enak nih, atau malam hari tuh lebih santai gitu. Nah itu akhirnya kita bisa ngerasain plot-plotnya itu, alur-alurnya dari kegiatan-kegiatan dalam 1 hari. Dan satu lagi nih, kalau misalkan teman-teman nyambi nih ya, jualannya itu nyambi karena sudah memiliki pekerjaan khusus, misalkan jadi guru, misalkan PNS, atau misalkan apa tuh yang sekarang itu disebutnya P3K gitu ya. Tapi sambil jualan sebenarnya it's okay, itu bagus ya. Tapi saya saranin teman-teman jangan berjualan di jam kerja. Kenapa? Karena memang di jam kerja itu teman-teman sudah punya akad untuk bekerja, untuk mengabdi kepada tempat kerja yang teman-teman singgahi gitu ya, di mana teman-teman itu bekerja di situ gitu. Jadi saya sarankan ke teman saya yang memang beliau bekerja di salah satu yayasan, saya sarankan ke beliau untuk share katalog atau konten-konten produk itu di luar jam bekerja, entah itu sebelum datang ke jam kerja, sebelum datang ke tempat kerja, atau di jam istirahat ya, untuk membalasin chat, untuk share konten. Nah itu tuh di luar jam kerja. Kenapa? Karena memang di jam kerja itu teman-teman sudah punya akad ya. Maka ketika teman-teman nyambi, itu artinya teman-teman menyalahi akad. Nah makanya saya saranin ke teman-teman yang memang sudah punya pekerjaan khusus ya, dan memang sudah terikat akad, sebaiknya teman-teman tetap bekerja sesuai rule ya, supaya apa? Supaya berkah berjualannya. Dan itu bisa aja dikasih tahu dulu bahwa slow respon ya, lagi bekerja atau lagi ngajar, itu lebih baik ya, sehingga yang beli pun menghargai gitu profesi yang teman-teman ketika waktu itu dimiliki gitu ya. Kalau misalnya memang lagi ngajar, oh iya mereka paham teman-teman sedang mengajar, itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Nah, jadi begitu ya untuk teman-teman cara mengatur jadwalnya supaya tidak serba bentrok, terutama untuk teman-teman yang mungkin bekerja tadi ya, tetap prioritas adalah akan teman-teman dalam pekerjaan ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ya sedang bekerja ya bekerja saja gitu, tidak usah mencampur adukan antara pekerjaan, profesionalitas bekerja dengan berbisnis, dengan sampingan berbisnis. Apapun alasannya, misalnya mungkin karena gajinya kecil atau apa, tidak. Yang jelas akadnya teman-teman bekerja, maka bekerjalah secara profesional. Di luar jam kerja boleh teman-teman berbisnis. Di jam istirahat gitu ya. Jam istirahat boleh, walaupun mungkin sebentar ya, kalau jam istirahat ada istilah kararagok gitu ya. Jadi intinya jangan mencampur adukan antara akad bekerja dengan
bisnis Berbisnis. pribadi teman-teman ya. Kalau mau berbisnis berarti di luar jam kerja. Nanti akan sibuk sendiri itu. Beberapa teman-teman pengalaman ketika mencampur adukan antara lagi bekerja, lagi bekerja, lagi banyak pekerjaan, tiba-tiba ngebalesin chat bisnisnya gitu ya, rekap orderan itu pasti terganggu. Bisnisnya yang terganggu atau pekerjaan yang terganggu. Jadi lebih baik dari sekarang diplotkan, pilihkan teman-teman selesai bekerja jam berapa. Ya udah berarti Kosongnya jam berapa? Kosongnya jam berapa? Berarti di jam itu teman-teman bisa mengelola bisnis. Mengoptimalkan bisnis. Lebih baik seperti itu. Nah, saya juga punya nih teman. Beliau bidan ya. Bidan di Situbondo. Jadi beliau itu pasti on-nya itu di malam hari ya, atau di pagi hari ketika memang tidak punya jam dinas ya. Kalau bidan yang di instansi itu kan biasanya ada jam-jam kerja nih, sip-sipan nih sama temennya. Jadi beliau itu on-nya itu pasti di jamnya beliau tidak dinas gitu. Itu pasti bilang dulu, Mbak Lita, saya nanti on-nya jam sekian, nanti kita chatan ya. Nah itu oke banget tuh. Dan sampai sekarang tuh beliau, Masya Allah ya, tetap konsisten, tetap closing itu ayo gitunya. Dan saya yakin itu karena beliau itu profesional gitu, kapan menjadi bidan, kapan berjualan. Tapi sebenarnya apa tuh namanya, pembelinya itu yang nggak jauh juga dengan circle-nya, entah itu dengan pasiennya, entah itu dengan teman-teman bidannya gitu. Itu keren gitu loh. Ketika jam dinas ya beliau fokus di dinasnya, tapi setelah beres dinas, beliau berselancar gitu. Dikomunikasikan saja dengan customernya, dengan mitra bisnisnya bahwa saya bisa mengelola bisnis atau bisa membalas chat segala macam rekap orderan itu di jam sekian ya. Jadi intinya komunikasi supaya tidak tercampur antara yang hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban gitu. Kewajiban teman-teman sebagai pekerja dan tentu di situ juga mendapatkan hak ya sebagai pekerja, tidak dicampur adukan dengan urusan bisnis pribadi. Jadi begitu ya teman-teman. Intinya pembicaraan kita pada malam hari ini semoga ada manfaatnya. Nanti kita akan sambung dengan tema-tema yang lebih menarik, tentu seputar bisnis ya. Seputar bisnis, seputar bagaimana kita mengelola bisnis ya. Jangan lupa di like, diklik tombol subscribe-nya dan juga diklik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika ada video kita yang terbaru ya. Intinya bisnis itu bukan perjalanan jangka pendek, dia perjalanan jarak jauh. Jadi selalu belajar dari orang yang mungkin sudah pengalaman, dari orang yang sudah berhasil, yang kita anggap sukses. Bisnis apapun itu bagus selama kita bisa optimal, mau itu passion, kuliner, selama teman-teman nyaman dan tahu celahnya bagaimana memajukan bisnis, mengelola bisnis, insya Allah bisa maju, bisa sukses. Walaupun hanya di rumah saja gitu ya. Banyak cerita teman-teman saya yang dia walaupun di rumah penghasilannya sudah luar biasa, melebihi penghasilan orang kantoran bahkan, luar biasa ya. Jadi itu teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga berkenan. Kami dari AIFA Channel, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.